Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan terkait perkembangan dan sejarah dari kurikulum. Oke, untuk sejarah dari kurikulum di Indonesia itu ada banyak sekali, dimulai dari kurikulum 1947 sampai kurikulum merdeka. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan terkait kurikulum 1947. Oke, kurikulum 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda. Kurikulum yang berjalan saat itu dikenal dengan sebutan Rencana Pelajaran 1947. Sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari kurikulum 1947 hingga 1950. Bentuknya memuat dua hal pokok. Yang pertama, yaitu daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya. Dan yang kedua, itu garis-garis besar pengajarannya. Oke, untuk yang kedua, itu ada yang kedua yaitu kurikulum 1952. Setelah rencana pelajaran 1947, pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajarannya yang kemudian diberi nama dengan Rencana Pelajaran Terburai 1952. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 bahwasanya setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar hanya satu mata pelajaran saja. Oke, seiring dengan perkembangan zaman, dengan berbagai alasan dan rasionalitas, kurikulum Indonesia terus mengalami pergantian dari periode ke periode. Ada 11 pergantian kurikulum di Indonesia. Keberadaan kurikulum memberikan pengaruh yang signifikan bagi kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, di sini saya akan merangkum terkait 11 kurikulum yang pernah ada di Indonesia, mulai dari sejak merdeka hingga saat ini. Untuk yang pertama, itu ada kurikulum 1947. Nah, kurikulum 1947 ini lebih mengutamakan kepada pendidikan watak, kesadaran bernegara dan masyarakat daripada pendidikan pikiran. Oke, yang kedua itu ada kurikulum 1952, Rencana Pembelajaran atau Rencana Pembelajaran Terurai 1952. Intinya untuk pengembangan daya cipta, rasa karsa, karya dan moral. Dan untuk yang ketiga itu ada 1964. Nah, untuk yang keempat itu ada kurikulum 1965 yang berfokus pada pembinaan jiwa, Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Untuk yang kelima itu ada kurikulum 1975, setelahnya digantikan oleh kurikulum 1984, dan yang setelahnya bakal digantikan oleh kurikulum 1994. Sampailah kita ke kurikulum 2014 atau KBK. Kurikulum berbasis kompetensi yang menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi tugas-tugas tertentu dengan standar performa yang telah ditetapkan. Untuk yang kesembilan, setelah kurikulum 2014 digantikanlah dengan kurikulum baru yang dinamakan dengan kurikulum 2006 atau KTSP. Dan setelah kurikulum 2006 atau KTSP pada tahun 2013 digantikan lagi dengan kurikulum K13. Dan hingga saat ini, setelah masa pandemi, Menteri kita yaitu Nadiem Makarim mencetuskan kurikulum baru, yaitu kurikulum merdeka. Mungkin itu adalah rangkuman dari 11 pergantian kurikulum yang ada di Indonesia. Harapannya kita semua bahwasanya kurikulum yang baru tidak akan mengalami nasib yang sama dengan kurikulum sebelumnya, di mana kurikulum sebelumnya itu digantikan ketika ada pergantian. Mungkin cukup sampai sini aja penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.